Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf lahir dan batin ya. Baik, kita lanjut. Oke, kita masuk ke pertemuan yang lalu. Teman-teman pasti sudah baca ya. Yang sudah di-upload di e-learning, yang terpotong oleh kuasa. Data warehouse sendiri ini kumpulan informasi logis. Jadi yang dikumpulkan dari operasional atau OTP itu digunakan untuk membuat BI, mendukung aktivitas bisnis, analis dan eh, pengambilan keputusan. Data warehouse sendiri ini mengarsipkan dan menganalisis data histori sebuah organisasi, seperti data penjualan, gaji, dan informasi yang lainnya. Kemudian ada karakteristik data warehouse sendiri, itu bersifat orientasi kepada subjek. Kemudian datanya juga terintegrasi dan disimpan bersifat tetap dan dibuat dalam waktu tertentu. Ini perbedaan antara database dengan data warehouse. Dari sisi tujuan, metode pemrosesan, penggunaan, ketersediaan, orientasi, kemudian storage, tipe data, tipe query, ringkasan data. Ada beberapa metode dalam merancang data warehouse. Ini menurut Kimball and Roos itu ada 9, yaitu choose the process, kemudian grant, identify dan konfirmasi dimensi, kemudian pemilihan part, kemudian storage, sebelum kalkulasi, tabel, kemudian round out dari dimensi tabel, pemilihan durasi dalam tabel, kemudian determinasi kebutuhan dari lambat atau perubahan dimensi, dan desain physical design. Selanjutnya ada data mart dalam sebuah data warehouse. Ini merupakan bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan dari tingkat departemen atau fungsi dari bisnis sebuah perusahaan. Kemudian karakteristik yang membedakan antara data mart dan data warehouse. Dari data mart sendiri ini fokus kepada kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen, sebuah fungsi bisnis. Sedangkan data mart sendiri juga tidak mengandung data operasional yang rinci seperti sebuah data warehouse.
Dari kategori data mart pada dasarnya ini didasarkan pada sumber datanya. 3 kategori yaitu mendesain data mart, kemudian dependent data mart, independent data mart, hybrid data mart. Ini perbedaan dari dependent, independent, dan hybrid. Ini perbedaannya ada independent, ini tidak ada enterprise data warehouse. Kemudian dari sisi bawahnya juga ini bersifat data dependent, kemudian independent. Sedangkan untuk hybrid ini kedua-duanya ada. Kemudian dari tahapan pembuatan data mart, ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu desain, kemudian membangun, mengisi, mengakses, dan mengelola. Kemudian keuntungan dari data mart sendiri, akses yang efisien, kemudian alternatif data warehouse murah, meningkatkan kinerja data warehouse, pemeliharaan data, pengaturan sederhana, analisis, entry yang mudah. Dapat disimpulkan untuk data warehouse dan data mart sendiri. Data warehouse sendiri gudang informasi yang dikumpulkan dari berbagai organisasi atau departemen dalam sebuah perusahaan. Sedangkan data mart itu subtype dari data warehouse. Data mart sendiri itu merupakan arsitektur untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jumlah yang kecil. Jadi data mart hanya memegang satu kumpulan data, misalnya data finansial, kemudian produksi, ataupun penjualan. Jadi data warehouse itu gudangnya kalau misalkan Anda manajer minta sesuatu, bagian marketing, itu semua bisa diambil data dari data warehouse. Selanjutnya Anda, ini harusnya ini dulu ya, ini salah slide. Sebuah merupakan sistem yang mengatur aplikasi orientasi pada transaksi. Jadi umumnya berupa untuk
entry atau pengambilan pada transaksi online. Nah, ini OLTP sendiri itu merupakan bisa secara umum ya, itu bisa entity relation, jadi yang relasi dari sebuah database. Misalkan primary dengan secondary key saling terhubung. Kemudian data-data juga diedit, diganti, dan dihapus. Kemudian data juga berupa data transaksi yang berasal dari operasional sistem. Kemudian ada query yang digunakan berupa simple query. Kemudian ada kecepatan proses cepat. Space yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan OLED. Nah, ini manfaat dari OLED sendiri, OLTP. Ini untuk merekam data transaksional dari setiap transaksi yang dihasilkan dari sebuah proses bisnis perusahaan. Nah, ini contohnya, yaitu aplikasi pencatatan pesanan konsumen, kemudian pencatatan pembelian, pencatatan gajian karyawan. Kemudian ada lagi online analytic processing. Nah, ini metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari proses analis yang bersifat uh, dimensional secara tepat. Uh, dari OLAP sini, database OLAP ini sangat berbeda ya dengan OLTP. Ini dari sisi beban kerjanya. Jadi OLAP ini dirancang dan difokuskan pada kecepatan pembacaan data, sedangkan OLTP pada kecepatan perekaman dan perubahan data. Ini pada umumnya juga OLAP sendiri ini dihasilkan dari suatu proses batch dan biasanya juga dalam periode tertentu, misalkan tiap tengah malam, kemudian tiap minggu, dan sebagainya. Kemudian database OLAP sendiri ini juga sudah diperkaya ya, karena dari berbagai sumber dari LTP dan biasanya merupakan suatu data warehouse. OLAP sendiri mengandung dua unsur. Yang pertama yaitu measure, yaitu data yang bilangan yang terukur, misal kuantitas, harga, dan nilai rata-rata dari kelompok tertentu. Kemudian selanjutnya itu dimensi, mengacu pada pengaturan measure. Nah, biasanya juga dikelompokkan dari beberapa level, seperti ada yang secara umum ada dimensi waktu, kemudian dimensi hierarki, jadi secara tahun, kuartal, bulan, dan bisa juga ada minggu di antara bulan dan hari. Kemudian ada lagi decision support system, yaitu sebuah sistem informasi yang digunakan untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan.
yang berkaitan dengan persoalan semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak uh, menggantikan fungsi pengambilan keputusan dalam sebuah keputusan. Nah, ini yang tadi sudah ya. Nah, ini penjelasan dari metode dalam merancang uh, just the process. Yang pertama itu menentukan proses, jadi setiap menganalisa permasalahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, menganalisa dan menentukan kebutuhan data dan informasi untuk melakukan perancangannya. Kemudian tahap kedua yaitu menentukan secara pasti yang diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta, yaitu data dari calon fakta yang dapat dianalisis. Contohnya seperti jumlah mahasiswa baru dilihat berdasarkan nomor pokok mahasiswa, kemudian tahun akademik dan program studi. Jumlah status mahasiswa berdasarkan MPM, akademik, semester, dan status. Kemudian jumlah mahasiswa lulusan berdasarkan NPM, tahun akademik, program studi, lama studi, dan IPK. Nah, ini kemudian selanjutnya identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Jadi antara dimensi dan grain. Jadi seperti dibuat kategori ya, cluster atau klasifikasi. Kemudian selanjutnya pemilihan fakta yang didefinisikan harus sesuai dengan grain yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya, yang dapat dihitung dan nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk laporan grafik atau diagram. Kemudian tahap selanjutnya itu mengkaji ulang dari fakta yang sudah didefinisikan. Jadi hasil turunan dari tabel-tabelnya. Seperti jumlah dari mahasiswa dalam setiap proses di fakta mahasiswa baru. Kemudian fakta status mahasiswa, fakta status mahasiswa aktif, cuti, atau keluar yang mana akan bernilai untuk setiap reportnya. Kemudian tahap selanjutnya itu mendefinisikan atribut-atribut yang dibutuhkan oleh dimensi-dimensi yang telah ditentukan sebelumnya di dalam tahap identifikasi dan konfirmasi dari dimensi. Jadi agar dapat dimengerti oleh user. Contohnya seperti tabel yang di bawah, misalkan atribut ID dosen, ini merupakan surrogate key yang dihasilkan sistem secara auto increment. Kemudian ada nomor dosen, ini dimiliki dari sebuah sumber yang menyatakan kode dosen, kemudian nama dosen. Kemudian jenjang akademik dosen. Selanjutnya, durasi pemilihan menentukan durasi waktu terhadap data yang akan dimasukkan ke data dalam data warehouse.
Kemudian tahap tracking slow change ini bertujuan untuk merespon jika terjadi perubahan nilai pada step record. Jadi ada 3 tipe reaksi atau respon. Yang pertama itu override, kemudian ada add new dimensi record untuk perubahan atribut yang mengakibatkan catatan atribut, kemudian add new perubahan atribut dimensi mengakibatkan atribut yang dibuat hingga nilai lama dan baru ini bisa diakses secara bersamaan. Kemudian dari tahap memutuskan secara fisikal perancangannya, seperti masalah keamanan data, masalah pengarsipan data, dan masalah backup data. Nah, ini masalah yang paling krisis karena ketika data tidak ada arsip dan hilang dan dihack, itu lebih repot lagi karena kalau sudah terisi. Ini data sudah. Nah, ini kurang lebih penggambaran dari data mart dan data warehouse. Jadi data warehouse sendiri ini kumpulan dari beberapa data mart. Jadi data warehouse ini sebuah data yang besar gudang datanya. Jadi mau apa aja bisa ngambil di data warehouse. Ini sudah. Kemudian masuk ke dalam sebuah proses bisnis. Nah, ini menurut para ahli-ahli, pada tahun 2009 ini proses bisnis dan sebuah aktivitas yang menerima salah satu dari masukan lebih, satu atau lebih sebuah masukan dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Menurut Lamar dan Rice dalam Siegel, ini proses bisnis adalah kumpulan bisnis yang menghasilkan produk dan jasa. Menurut Rice 2007, proses bisnis adalah kegiatan yang dilakukan secara manual maupun bantuan dalam sistem informasi. Menurut Devon, tahun 93, ini aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu. Lalu kita masuk ke apa itu proses bisnis. Jadi serangkaian yang saling terkait yang ditugaskan
kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku itu punya tugas khusus, jadi untuk menjadi spesialis untuk mencapai tujuan yang nyata. Nah, ini ada 3 tipe proses bisnis. Yang pertama yaitu bagian manajemen, ini untuk mengendalikan operasional sebuah sistem. Itu bisa diartikan bagian manajemen, kemudian ada lagi proses operasional, yaitu bisnis inti yang meliputi aliran nilai utama. Contohnya seperti proses bisnis, pembelian, kemudian manufaktur, iklanan, pemasaran, dan penjualan. Kemudian ada lagi proses pendukung proses inti seperti rekrutmen, kemudian akunting, pusat bantuan atau helpdesk, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek utama dalam sebuah proses bisnis, itu fungsi bisnis yang terintegrasi dan bekerja sama satu sama lain. Itu bisa disebut interlocking activities. Kemudian yang kedua, cross organization, itu departemen dan area fungsional yang berbeda, perlu berkomunikasi satu sama lain untuk menyediakan barang atau layanan yang mungkin dibutuhkan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu predetermined organizational goal, ini dapat secara intuitif mengidentifikasi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang dirancang untuk dicapai. Selanjutnya ada customer needs, yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada lagi fungsi dari sebuah proses bisnis itu sendiri, yaitu membantu manajer untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah yang terdapat dalam proses bisnis berlangsung. Kemudian membantu pelanggan dalam memprediksi kapan proses bisnis dimulai serta diakhiri oleh atau mungkin berkelanjutan. Kemudian membantu para pekerja perusahaan supaya memahami tentang proses apa yang menjadi tugas dalam menjalankan proses bisnis. Nah, ini contoh dalam proses bisnis dari segi manufaktur, itu tujuannya yaitu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian yang peserta yang terlibat yaitu staf pabrik, kemudian staf penjualan. Inputan dari manufaktur yaitu pemesanan kembali, kemudian pemberitahuan pembuatan bahan baku. Outputnya yaitu barang jadi. Kemudian proses bisnis eh, yang penjualan itu untuk menjual
Untuk tujuannya itu untuk menjual barang ke pelanggan dan mengumpulkan uang dari sebuah penjualan. Staf penjualan, pelanggan, staf penagihan hutang ini sebagai pesertanya. Inputannya yaitu pesanan penjualan, kemudian outputnya ada berupa faktur, kwitansi, dan dokumen pengiriman. Kemudian proses bisnis dari sisi pembelian dengan tujuan untuk mendapatkan stok dari pemasok, mengelola stok, dan menghindari kehabisan stok. Peserta yang terlibat yaitu staf gudang, staf pembelian, staf penjualan, dan vendor. Kemudian inputannya permintaan pembelian, pemesanan kembali, kemudian pesanan pembelian. Output. Ini dari analisis proses bisnisnya harus mengetahui urutan pelaksanaan dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai sumber daya yang ada. Nah, ini kurang lebih dokumen DFD, absensi, dan penggajian. Misalkan dari peserta yang atau orang yang terlibat, pegawai, kemudian administrasi, dan ownernya. Prosesnya itu dari melakukan absensi, ini pegawai, masuk ke data kehadiran, kemudian data kehadiran diproses di administrasi untuk melakukan rekap absensi. Kemudian rekap perhitungan kehadiran, kemudian melakukan perhitungan gaji, kemudian membuat laporan kehadiran dan laporan gaji. Untuk laporan gaji dikirim ke owner, kemudian divalidasi, dan balik lagi ke administrasi untuk memberikan kepada pegawai berupa slip. Kemudian dari sumber data ini ada data internal, yaitu data yang bisa diperoleh langsung dari sebuah organisasi atau tempat penelitian. Misalnya data karyawan dari sebuah perusahaan, data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi data eksternal, yang diperoleh dari sebuah organisasi atau perusahaan tempat penelitian. Misalnya jenis datanya sebagai pembanding suatu tempat dengan tempat lain. Misalnya data pendudukan, kemudian data penjualan produk, kemudian data jumlah siswa, dan lain sebagainya. Nah, ini ada aplikasi yang dirancang untuk melakukan proses pengolahan data, yaitu ekstrak, yaitu mengambil data atau ekstraksi data, kemudian melakukan transformasi struktur data agar dapat diolah, kemudian load ini melakukan penyimpanan data sesuai format database yang digunakan.
Ini bisa membantu teman-teman dalam merancang dan membentuk suatu data warehouse. Kemampuan aplikasi ETL sendiri ini dapat membaca dan mengirimkan data, kemudian melakukan manipulasi, membuat script untuk merancang dan implementasi, kemudian menghasilkan metadata pada setiap perjalanan informasi, kemudian memiliki audit log, kemudian dapat ditingkatkan juga performanya dengan scale up atau scale out. Nah, ini berbagai utilitas di ETL, contohnya yaitu informatika, kemudian data transfer service, Microsoft SQL Service, Integrate Service, kemudian Pentaho Data Integration, Capital, dan lain sebagainya. PDI sendiri atau Pentaho Data Integrate ini eh, open source, ini perusahaan dari Amerika. Kemudian merupakan inisiatif dari sebuah Medcaster, ada sebuah programming dari konsultan BI dari Belgia. Jadi menangani berbagai proyek BI untuk perusahaan besar. Pentaho sendiri ini diakuisisi oleh Hitachi Data System pada tahun 2015 dan pada tahun 2012 menjadi bagian dari Hitachi Vantar. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memiliki koleksi modul pengolahan data yang cukup banyak, kemudian memiliki modul yang memudahkan perancangan model data warehouse seperti Slowly, kemudian Change Dimension, dan Jump Dimension. Ada lagi performa dan kemampuan skabilitas. Jadi dapat dikembangkan juga berupa berbagai plugin tambahan. Kalau ada yang ditanyakan boleh, sembari presentasi, sembari boleh ditanyakan. Selanjutnya masuk ke data transaksional, yaitu merupakan data kumpulan berupa file, arsip, ataupun tabel yang tersusun dalam menurut aturan tertentu, kemudian saling terhubung dan tersimpan dalam media elektronik. Nah, ini kurang lebih uh, dari data warehouse. Dari data warehouse sendiri, ini bisa menghasilkan sebuah data mining, kemudian data reporting, kemudian uh, OLAP analysis. Data warehouse dihasilkan dari uh, operating system, kemudian ERP, CRM, dan flat file diolah menggunakan ETL atau extract transformation loading. Nah, ini perbedaan antara transaksi dan
data warehouse. Yang pertama yaitu database dipergunakan dalam online atau OLTP transaction procession. Kemudian dipergunakan untuk kebutuhan data warehouse. Nah, data warehouse sendiri ini dipergunakan untuk online analytic process. Jadi yang mampu membaca data histori dari pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada tabel dan gabungan dalam database yang kompleks dapat mengurangi data berlebihan serta menghemat ruang penyimpanan. Kemudian tergolong juga sederhana, mengurangi waktu respon dan permintaan analis. Selanjutnya database berorientasi pada pelanggan. Jadi dalam proses query, data transaksi, misalnya kasir, kemudian pramuniaga, serta para profesional IT-nya. Jadi sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian data warehouse sendiri berorientasi pada pasar, dipergunakan dalam proses analisa data oleh orang-orang yang memiliki profesi chronic field seperti eksekutif, kemudian manajer, dan para ahli analis data. Kemudian yang keempat, itu database mengatur mengolah data secara detail sehingga mudah dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan, kemudian mengatur dan mengolah data historis dalam jumlah besar. Jadi ada beberapa fasilitas sesuai kebutuhan untuk penjualan total, serta penggabungan penjualan pada setiap area, kemudian tiap bulan untuk report-reportnya. Selanjutnya ini pemodelan data, sebuah entity relation, serta desain yang berorientasi pada aplikasi. Sistem data warehouse umumnya mengambil pemodelan uh, snowflake atau star, serta diorientasikan pada subjek. Kemudian yang keenam, ini data yang berfokus pada real time pada sebuah organisasi. Berfokus pada real time tanpa mengacu pada data-data historis maupun data-data dari organisasi lain. Data warehouse sendiri ini ada berbagai skema. Jadi karena operasional dalam sebuah organisasi, jadi berhubungan dengan berbagai informasi yang didapat dari sebuah organisasi, itu berbagai penyimpanan data yang akan menyebabkan jumlah volume yang sangat besar sehingga data warehouse ini disimpan dalam beberapa tempat penyimpanan. Yang selanjutnya dari pola akses database terdiri dari transaksi atomik yang pendek dan sistem seperti membutuhkan skema currency control serta recovery. Jadi pola aksesnya ini semakin besar adalah read only. Jadi semakin besar data yang tersimpan, maka data historis hanya sedikit data-data baru.
Kemudian ada lagi pengembangan dasar dalam sebuah data warehouse. Ini dibagi menjadi dua, yaitu tanpa user feedback dan menggunakan user feedback. Baik dari model user tanpa user dan dengan user, ini sama-sama terbagi menjadi tiga model. Yang pertama itu top down, bottom up, dan paralel. Dari bottom up sendiri dengan user back tanpa user feedback, ini model yang paling sederhana. Jadi karena struktur alurnya dimulai dari atas dan berawal dari sumber data atau data resource masuk ke data warehouse. Baru dipecah-pecah ke dalam data mart. Kemudian ada lagi pengembangan dikembangkan dari pengembangan dari bawah yang di mana dua buah atau lebih data mart dibentuk dari data yang berasal dari sumber data. Jadi tahapannya dengan migrasi data di data mart dan juga data pada sumber data. Jadi data warehouse-nya ada di terakhir. Kemudian ada lagi paralel tanpa user feedback. Ini modifikasi model top-down, tapi data mart-nya tidak sepenuhnya bergantung pada data warehouse. Jadi ada dari data source-nya. Nah, ini tahapannya dibangun dari sekumpulan data yang berasal dari berbagai sumber data, kemudian data model pada data warehouse sebagai acuan untuk data mart yang dibentuk. Tahap keduanya yaitu dibangun data yang berasal dari berbagai sumber data dalam membangun data warehouse yang dibentuk. Kemudian top down dengan user feedback. Nah, ini pertama berdasarkan data warehouse sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian mempengaruhi data mart sendiri dan secara otomatis juga akan mempengaruhi dari data warehouse itu sendiri. Jadi sesuai kebutuhan pelanggan, jadi arusnya bolak-balik. Kemudian ada bottom up dengan user feedback. Ini ada dua atau lebih data mart, kemudian menggunakan data dari berbagai sumber, membantu pengumpulan data, ekstraksi data, konversi ke dalam format data yang disepakati. Multiple data mart yang telah terbentuk sebelumnya menjadi data warehouse. Kemudian ETT digunakan untuk mengintegrasikan data dari masing-masing data mart. Nah, ini umpan baliknya langsung ke gudang data dan kemudian ditanggapi oleh data mart dan membentuk sebuah data warehouse. Ada lagi yaitu paralel dengan user back, ini yang terakhir. Jadi pengembangannya dari penentuan data yang digunakan pada data warehouse sehingga pembentukan data mart. Jadi data dari berbagai sumber masuk ke data mart dan data warehouse. Kemudian data yang masuk ke data warehouse ini lebih dahulu akan diinput ke dalam model data agar sesuai dengan format data. Jadi umpan baliknya
pengguna dikirim ke user interface data mart-nya. Nah, ini mengenai model data relasional. Database pada dasarnya menyimpan data transaksional. Kemudian terdiri dari dua dimensi, sumbu X, sumbu dan sumbu Y, kolom dan baris. Jadi antar data di antara tabel yang terhubung satu sama lain dengan primary key sebagai file unik dari sebuah tabel dan foreign key pada data tabel lainnya. Nah, model yang berelasi ini merupakan disebut juga model data relasional atau Relational Data Modeling atau RDM. Nah, ini kurang lebih hampir sama seperti mata kuliah Database Management System. Ini ada IRD, yaitu ada one to many atau satu ke satu, kemudian ada one to many, satu ke banyak, ada many to many, banyak to many. Nah, ini perbedaan antara tabel tabular dan multi-dimension data. Pada data tradisional, ini terdapat sumbu X dan Y, baris dan kolom pada tabel. Sedangkan untuk multidimensi, itu ada tiga sumbu, yaitu X, Y, Z, atau bisa disebut panjang, lebar, tinggi. Atau dalam istilah ininya, dalam penerapan data warehouse, data multidimensi atau multidimensional data atau MDD. Data multidimensi ini merupakan model data fisik strukturalnya yang dapat dilihat dari berbagai sudut dimensi menjadi tiga bagian, yaitu baris, kolom, dan lapisan. Berisi objek data multidimensi menjadi dimensi uh, properti dan sifat pengukuran. Data multidimensi membantu memproses proses analisis data, memodelkan data, kemudian data multidimensi ini punya dua konsep, yaitu OLTP dan OLAP. OLTP untuk pengolahan data transaksi, untuk OLAP sebagai menganalisa data dari OLTP atau data transaksi. Baik, mungkin itu untuk uh, mata kuliah hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau sudah tidak ada, saya absen dulu.
Khawarizmi Bilhaq. Nggak ada ya. Ahmad Dedi Khairunnas. Ada, Pak. Anal Haq Suryaningprang. Ya, hadir, Pak. Arief Kurniawan. Hadir, Pak. Febrian Dio. Hadir, Pak. Ferdinand Rizky. Gifahri. Hadir, Pak. Muhammad Saifuddin Tamami. Hadir, Pak. Muhammad Tufatur. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Tufatur ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Novita Sri Damayanti. Hadir, Pak. Rahmat Sidik. Rahmat Sidik nggak ada. Ramadan Jasdia. Hadir, Pak. Hadir. Rifki Alamsah. Ya, Rifki hadir, Pak. Rinanto. Hadir, Pak. Abdillah. Hadir, Pak Ibnu. Nairul Umam. Hadir, Pak. Ibnu Maksum. Hadir, Pak. Muhammad Aditya Prayoga. Hadir, Pak. Rahmat Hidayat. Tidak ada Rahmat Hidayat. Yoga Adityo. Hadir, Pak. Ahmad Fauji. Ahmad Fauji ada? Nggak ada ya? Ya. Belum. Kita masih. Muhammad Misbahuddin. Ahmad Fauji ada? Ahmad Fauji? Ada. Ada. Cek. Muhammad Tufatur hadir, Pak. Kalau Ferdinand Rizky ini cuti apa gimana? Nggak ada kabar. Sudah lama tidak pernah muncul, Pak. Kalau Rahmat Sidik masih aktif. Aktif, Pak, biasanya ada. Sekarang tidak masuk ya. Kalau Rahmat Hidayat
Ada pertanyaan atau minggu depan libur ya, tanggal 1. Takutnya mau ikut demo buruh internasional. Wajib Pak, kita juga kan buruh Pak. Apa? Kita juga buruh jadi ikut demo nanti. Mumpung presiden baru, DPR baru kan, belum dilantik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, eh, mohon maaf lahir dan batin. Iya Pak, mohon maaf lahir batin Pak. Begitu juga Mohon kami, maaf Pak. lahir batin, Pak. Mohon maaf lahir batin Maaf, juga lahir Pak. batin Pak. Sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.